Jadi saya ngomong di mana-mana, ngomong tentang agama. Banyak para pejabat yang mengkamuflasi agama agar kelihatan santri, agar kelihatan taat dengan simbol-simbol kesantrian, tapi pulpennya, anggarannya hanya untuk kelompoknya. Kenapa? Saya ngomong berulang-ulang, pemimpin yang beragama, pemimpin yang beriman, pemimpin santri adalah pemimpin yang mengelola keuangan daerah 100% peruntukannya untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Itulah pemimpin beriman dan beramal soleh. Untuk itu diperlukan kita ini sering kumpul kayak gini. Kenapa saya gelar? Saya gini udah 20 tahun keliling kumpul, dari pertemuan 500 orang sampai puluhan ribu orang. Setiap panggung pasti ada orang yang mengalami masalah dan bisa terselesaikan. Tujuannya apa? Tidak boleh ada hari yang kita tidak melakukan pembebasan. Nabi Muhammad SAW dalam setiap waktu kerjaannya adalah membebaskan budak belian. Gak ada keberkahan dalam hidup bagi seorang anak yang menyusahkan ibu dan bapaknya, gak akan berkah. Tetapi anak yang mengabdi pada ibunya, mau bekerja buat ibunya, mau meringankan beban ibunya, mau hitam legam badannya demi ibunya, mau kotor tubuhnya demi ibunya, anak-anak itu mendapat berkah hidupnya. Suatu saat dia akan sampai pada puncak kejayaan dalam hidupnya. Kenapa? Saya ngalamin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Berbahagialah manusia yang masih punya harapan. Tetapi hidup tidak boleh berharap. Sudah. Karena orang yang setiap hari berharap tidak akan pernah bisa mewujudkan harapan. Harapan hanya bisa diwujudkan dengan kerja keras, bukan dengan berharap. Jangan sekali-kali dalam diri kita berharap dikasihani orang, diberi orang. Gak mungkin kita diberi orang, dikasihani orang. Karena apa? Rezeki hanya bisa diraih dengan usaha dan keringat yang kita keluarkan. Dan jangan sekali-kali Anda curhat masalah pada orang lain. Kenapa? Orang lain belum tentu mau mendengarkan curhat Anda, malah Anda itu menjadi bulian terhadap penderitaan yang dibikin sendiri. Hanya diri kita yang bisa menyayangi diri kita sendiri. Hanya diri kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk itu sayangilah diri sebelum menyayangi orang lain. Dan jangan mengorbankan diri untuk orang lain. Ngerti nggak? Nggak boleh diri dibuat menderita demi kesenangan orang lain. Nggak boleh. Kita senangin orang lain setelah kita bahagia. Tapi malam hari ini saya dikawal oleh ayah Ocha. Terserah ibu mau beri ceritain jadi apa, yang jelas tim sukses saya di Depok itu aja. Urusan mau jadi mertua, mau jadi apa, biarkan itu alam yang mengatur dan Tuhan yang menentukan. Wah, setuju ayah nggak? Beres. Malam hari ini hatur nuhun buat Mang Bray yang paling gede di belakang saya. Ini paling setia, relawan yang betul-betul rela berkorban. Kenapa Mang Bray tiap hari nemenin saya keliling kemana-mana? Ternyata tuh dia ingin satu keinginannya, ingin menurunkan berat badan. Ini ada juga pengacara, tahu kan pengacara orang Bekasi yang nanganin kasus Pina? Ada, tahu toh? Orang Bekas. Saya ini biasanya keliling kampung, hari ini masuk kota. Saya tadi udah pesimis, hujan nih, nggak ada orang, udah pulang lagi tidur aja. Orang pilkada tinggal hari Rabu, ngapain lagi sih, udah tidur aja di rumah, ngapain ini? Tapi ternyata masih ada yang hadir. Iya, kita nganggap hari ini kita menderita, kita nganggap kita ini susah, kita nganggap seolah tidak ada harapan, tapi kita sore sudah makan. Tapi perhatikan sekeliling kita. Nah, istrinya nunggu di rumah, nunggu dia, istrinya nunggu dapat duit nggak malam ini untuk beli beras besok. Tuh. Yang belakang, yang tukang amparan,
dapat duit nggak ya malam ini untuk beli beras besok, dapat duit nggak ya malam ini untuk beli beras besok. Saya ini sering mampir ke dapur-dapur orang yang suaminya berjualan, istrinya nunggu untuk makan pagi. Artinya apa? Di negeri ini banyak orang yang lebih duitnya, banyak orang yang tidak punya duit sama sekali hanya untuk beli beras besok. Jadi di negeri ini kurang duit? Enggak, negeri ini banyak duit. Tetapi di negeri ini adalah yang punya, ya punyanya banyak banget, lebih banget. Yang nggak punya sama sekali. Apa salah orang kaya? Bukan. Ini salah pemerintah ngelola duit negara. Orang-orang kaya sudah bayar pajak kok. Masuk pajak ke negaranya, dikelola oleh pemerintah, oleh aparat negaranya termasuk DPR, tidak fokus semuanya untuk kepentingan rakyat. 70% anggaran daerah itu kebanyakan digunakan untuk belanja aparat. Ongkos kantor, perjalanan dinas, beli seragam, bayar listrik, segala macam. Kemudian kunjungan kerja, banyak sekali kegiatan birokrasinya. Buat masyarakatnya 30% potong pajak, potong keuntungan pemborong. Hitungan saya itu hanya 15% anggaran itu netes untuk kepentingan rakyat yang banyak ini. Saya paham yang begini. Jadi saya ngomong di mana-mana, ngomong tentang agama. Banyak para pejabat yang mengkamuflasi agama agar kelihatan santri, agar kelihatan taat dengan simbol-simbol kesantrian. Tapi pulpennya, anggarannya hanya untuk kelompoknya. Saya ngomong berulang-ulang, pemimpin yang beragama, pemimpin yang beriman, pemimpin santri adalah pemimpin yang mengelola keuangan daerah 100% peruntukannya untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Itulah pemimpin beriman dan beramal soleh. Itu yang saya ngomong. Dan saya bukan ngomong, saya udah buktikan kok. Saya mimpin Purwakarta. Semuanya orang berobat cukup pakai KTP, mau kaya mau miskin terserah. Kalau di rumah sakitnya mereka nggak punya beras di rumah sakitnya nungguin saya kasih honor 150.000 per hari. Untuk apa? Orang sakit miskin kesusahannya 4. Pertama, mikirin biaya rumah sakit. 2, mikirin yang nunggu di rumah sakit makannya. 3, mikirin pekerjaan yang ditinggal karena di rumah sakit. Yang keempat, mikirin hutang akibat ke rumah sakit. Jadi di Indonesia ini orang miskin gak boleh sakit. Kenapa? Karena sakitnya nambah. Banyak orang yang di rumah sakit, dia memilih mati daripada pulang ke rumah. Kenapa? Karena tahu ketika dia pulang ada derita yang diderita istrinya, ada derita yang menimpa anak-anaknya, ada hutang menumpuk yang harus dihadapinya. Ini problem kita. Saya tadi pagi kedatangan tamu dari Indramayu. Dia orang itu ditengkari oleh saudara sepupunya karena urusan tanah. Dilaporin, polisi sudah minta mereka musyawarah, tapi ngotot terus berproses sampai P21. Dia tukang beca. Saudaranya ngaku dipukulin, padahal enggak. Dia harus bersidang di Kejaksaan Negeri. Selama setahun berproses, dia akhirnya sering berhenti ngebeca, pinjam uang rentenir namanya bank keliling, numpuk sampai 10 juta. Dia sudah pusing. Kenapa? Harus ngadapi nanti sidang, harus ngadapi hutang, harus gimana saya? Ini rakyat kita. Akhirnya hutangnya dibereskan, dilunasin. Pengacara saya kasih 17 orang untuk dampingin agar segera dibebaskan dari tuntutan di pengadilan. Ini menimpa rakyat kecil. Untuk itu diperlukan kita ini sering kumpul kayak gini.
Kenapa saya gelar? Saya gini udah 20 tahun. Keliling kumpul dari pertemuan 500 orang sampai puluhan ribu orang. Setiap panggung pasti ada orang yang mengalami masalah dan bisa terselesaikan. Tujuannya apa? Tidak boleh ada hari yang kita tidak melakukan pembebasan. Nabi Muhammad SAW dalam setiap waktu kerjaannya adalah membebaskan budak belian. Budak belian itu siapa? Budak belian itu orang yang bekerja tapi upahnya kecil. Dia harus patuh pada majikannya. Kalau dalam bahasa saya, budak belian kita hari ini siapa? Orang-orang yang jadi korban rentenir, orang yang nyembang emok dibayar oleh bank keliling. Bank keliling dibayar oleh koperasi, muter di situ, nggak pernah berakhir. Orang-orang kaya pinjam ke bank, banyak yang dibebasin hutangnya dulu dengan berbagai kebijakan negara. Orang miskin bank emok nggak pernah dibebasin, mati, turunannya dikejar. Ini keadaan kita. Untuk itu diperlukan out of the box. Bagaimana pemimpin menyelesaikan seluruh problem ini dengan cepat, dengan tuntas. Untuk apa? Untuk rakyat kita sampai pada tingkatan rakyat yang sejahtera. Sejahtera itu rakyat yang tenang, tetapi rakyatnya juga harus dirombak mentalitasnya. Bagaimana dirombak mentalitasnya? Dikasih pinjaman negara tanpa bunga, nggak balikin. Seluruh bantuan pemerintah terhadap masyarakat yang macet adalah bantuan keuangan tanpa bunga. Yang di tanpa bunga nggak bayar, yang bunga 10% bayar. Karena apa? Yang tanpa bunga nggak galak nagihnya. Kalau yang 10% galak. Bangsa Indonesia kadang-kadang begitu, dipelanin kagak nurut, digalakin baru nurut. Ini harus dirombak. Orang tua harus segera dirombak cara berpikirnya. Orang-orang miskin hari ini kalah oleh anak-anaknya. Saya lihat kok tiap hari tayangan anak-anak orang miskin rendang pintu, ngancam ibunya ingin beli motor, ingin beli HP. Ibunya sampai hitam legam tiap hari mengutin sampah, cari rezeki. Anaknya beli skincare. Gayanya tinggi selangit, pengen kayak orang kaya. Susahnya luar biasa orang tuanya. Orang datang ke rumah capek, anaknya cuma nonton TV, main HP, makan nggak mau sama asin, minimal daging, pengen yang hebat-hebat terus, pengen nongkrong di kafe. Orang tuanya cari 50.000 susah. Ini anak generasi miskin hari ini sombongnya luar biasa. Saya tahu itu, nongkrong tiap hari ngebaris motor, motornya kreditan, malam minggu balapan, habis itu masuk geng motor, nusuk orang, dituntut di pengadilan, orangnya harus bayar, ngehamilin anak orang di bawah umur, dituntut ratusan juta, jual rumah. Tahu saya nanganin ini tiap hari. Laki-lakinya 18, anak perempuannya 14. Orang tuanya nggak terima, diproses, ditahan, kompromi, harus bayar ganti rugi. Saya ngalamin pembantu saya begitu anaknya. Bayangin loh hari ini. Sehingga ini generasi harus segera benerin. Tapi ke depan saya sudah punya tekad. Kalau anak-anak Jawa Barat nongkrong di pinggir jalan, balapan nggak karu-karuan, saya tangkepin semuanya. Habis itu orang tuanya mau saya panggil, ibu masih sanggup mendidik nggak? Kalau nggak sanggup, serahin pada provinsi. Saya akan memasukkan wajib militer. Suruh latih, jadi latihan militer, kasih makan, dididik yang benar. Kenapa? Kalau nggak begitu, orang tua saya lihat sudah nggak mampu lagi mengendalikan anak-anaknya, nggak mampu lagi. Kenapa? Sudah tidak berdaya, anaknya lebih galak dari ibunya. Laki-laki begitu, perempuannya gayanya luar biasa. Ya kan, kirim foto telanjang sama pacarnya. Saya tahu yang gitu-gitu karena sering nanganin korban. Untuk itu gimana ke depan? Ya harus dirubah dong.
Pemerintahnya harus tegas. Saya akan tegas. Kenapa? Saya nggak mau anak-anak muda ini menyiksa ibu dan bapaknya, membuat derita. Kenapa? Saya katakan, nggak ada keberkahan dalam hidup bagi seorang anak yang menyusahkan ibu dan bapaknya, nggak akan berkah. Tetapi anak yang mengabdi pada ibunya, mau bekerja buat ibunya, mau meringankan beban ibunya, mau hitam legam badannya demi ibunya, mau kotor tubuhnya demi ibunya, anak-anak itu mendapat berkah hidupnya. Suatu saat dia akan sampai pada puncak kejayaan dalam hidupnya. Kenapa? Saya ngalamin itu. Jadi kalau hari ini Kang Deddy akan gini, oke lah, orang anggap sebentar lagi saya jadi gubernur. Sejak umur 6 tahun sudah menjadi pengabdi bagi ibu saya. Sampai ibu saya meninggal, saya nggak mau ibu saya susah, saya cariin kayu bakar. Saya nggak mau ibu saya susah, saya cariin beras. Saya nggak mau ibu saya susah, saya ambilin air. Saya nggak mau ibu saya susah, saya ambilin rumput. Saya adalah orang yang selalu ada di samping ibu saya ketika susah sampai besar. Dan saya meyakini orang yang dicintai oleh ibunya, mendapat keramat dari ibunya, dia akan sampai pada puncak keberhasilan hidupnya. Tapi sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan ibunya, menghadiri ibunya, menghinakan ibunya, membuat keluar air mata ibunya, orang itu seumur hidup akan mengalami derita yang tidak pernah berakhir.